Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10. Nah, minggu ini kita akan belajar materinya tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar itu merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Bentuk akar ini termasuk dalam bilangan irasional, yakni bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B. Dan A, B bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda akar. Ini ya lambangnya ya, disebut akar. Berapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar adalah akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan yang lain. Sedangkan akar 25 bukan bentuk akar, karena akar 25 itu sama dengan 5. 5 adalah bilangan rasional. Misalnya akar 4 sama dengan 4. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Nah, dari contoh yang Ibu berikan itu merupakan bilangan rasional. Seperti halnya bilangan pangkat, bilangan bentuk akar juga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat ini akan memudahkan dalam melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Nah, di sini ada sifat-sifat bentuk akar ya, ada 3. Yang pertama itu akar dari A pangkat 2 itu akan sama dengan A. Nah, contohnya akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, ya. Misalnya akar 4. Nah, akar 4 ini bisa kita jadiin dulu bentuk pangkatnya. Berarti 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 ini akan sama dengan 2. Nah, sifat yang kedua, akar dari A kali B akan sama dengan akar A kali dengan akar B, di mana A besar sama 0 dan B itu besar sama dengan 0. Nah, contohnya akar dari 3 kali 4 akan sama dengan akar 3 kali dengan akar 4. Nah, ini ya. Nah, sifat selanjutnya akar dari A per B akan sama dengan akar A per akar B, di mana A itu besar sama 0 dan B itu besar sama dengan 0. Contohnya aja ya, akar dari 3 per 4. Nah, bisa kita tulis akar 3 dibagi dengan akar 4. Nah, ini bentuknya ya. Nah, selanjutnya kita masuk merasionalkan bentuk akar. Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar ini akan dapat kita tuliskan dalam bentuk paling rasional, yaitu paling sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar ada syarat tertentu. Yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Misalnya akar X, di mana X itu besar sama 0. Nah, itu menunjukkan bentuk sederhana. Sedangkan akar dari X pangkat 5 dan akar dari X pangkat 3 itu bukan bentuk sederhana. Nah, yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebut. Nah, contohnya akar X per X. Nah, ini menunjukkan bentuk sederhana. Sedangkan 1 per akar X ini merupakan bukan bentuk sederhana. Nah, yang selanjutnya tidak mengandung pecahan. Contohnya akar 10 per 2. Nah, akar 10 per 2 ini sama dengan akar 5. Ini bentuk sederhana. Sedangkan akar 5 per 2 itu bukan bentuk sederhana, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara merasionalkan penyebut pecahan dalam bilangan bentuk akar? Nah, caranya ada 3 cara ya. Yang pertama, pecahan bentuk A per akar B. Nah, penyelesaiannya dengan mengalihkan akar B per akar B, sehingga A per akar B sama dengan A per akar B dikali dengan penyebutnya ya, berarti penyebutnya akar B. Berarti
kali akar B per akar B akan sama dengan A akar B per B. Nah contohnya ya, lebih jelas lagi Ibu kasih contoh ya. Misalnya 3 per akar 5, nah sama dengan, berarti 3 per akar 5, nah akar 5 ya. Nah kita kali dengan penyebutnya, berarti B-nya ini akar 5, berarti akar 5 per akar 5 sama dengan, berarti kita kaliin ya, berarti 3 kali akar 5, berarti bentuknya 3 akar 5 per, nah kan akar B kali akar B, jadi akarnya hilang. Sama juga kayak gini, akar 5 dikali akar 5 jadinya 5, berarti hasilnya 3 akar 5 per 5. Nah selanjutnya sifat yang kedua, pecahan bentuk A per B tambah akar C. Nah penyelesaiannya dengan mengalihkan B kurang akar C per B kurang akar C, sehingga A per B tambah akar C sama dengan A per B tambah akar C dikali dengan B kurang akar C per B kurang akar C akan sama dengan A kali B kurang akar C, B sama dengan B kuadrat kurang C. Nah lebih pahamnya Ibu kasih contoh ya. Misalnya 3 per 4 ditambah dengan akar 2 misalnya ya. Nah ini kita kalikan dengan penyebutnya yang sekawan tadi, yang penyebut yang sekawan ya. Berarti kalau dia tanda tambah di sini, berarti kita kawannya 4 dikurang akar 2. Nah kalau dia tambah, jadi untuk pengaliannya berubah tanda ya, berarti negatif per 4 dikurang akar 2. Nah gini ya, kalau misalnya di sini soalnya 4 dikurang akar 2, berarti yang dikalikan akar sekawannya tandanya berubah jadi plus kalau dia min. Selanjutnya 3 kali 4, berarti 3 kali 4 berapa? 12. Nah selanjutnya 3 kali min akar 2, berarti min 4 akar 2 per, nah per B kuadrat, berarti 4 kali 4, berarti 4 kali 4 16, berarti 4 pangkat 2 ya, berarti 16. Nah selanjutnya akar 2 kita kali dengan akar 2. Nah tadi kan akar 2 kali akar 2 kan sama dengan 2. Berarti di sini kurang dengan 2. Sama dengan, berarti 12 kurang 4 akar 2 ini tidak bisa kita jumlahkan ya, karena dia beda jenisnya. Kalau ini konstanta, ini pakai akar, jadi tidak bisa kita jumlahkan. Berarti kita tulis lagi ya, 12 dikurang 4 akar 2 per 16 kurang 2 berarti 14. Nah bisa kita kecilkan, berarti sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 2. Berarti 12 bagi 2 berapa? 6 per 14 bagi 2 berapa? 7. Nah 4 bagi 2 berarti 2. Berarti 2 akar 2. Jadi penyelesaiannya 6 per 7 dikurang 2 akar 2. Nah sampai di sini paham ya. Nah selanjutnya operasi aljabar bentuk akar. Nah yang pertama itu kita dari penjumlahan dulu ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jika variabel pada bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika sejenis dan memenuhi sifatnya. Nah ini sifatnya ya, ini sifat-sifat bentuk akar. Jika P dan Q bilangan real dan A besar sama dengan 0, maka P akar A ditambah Q dengan akar A sama dengan P tambah Q akar A. Nah contohnya gini ya, 4 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Nah berarti ini sejenis ya, akarnya sama, berarti akar 3 sama akar 3, berarti bisa kita jumlahkan. Berarti yang kita jumlahkan cuma koefisiennya.
atau P tambah Q-nya. Berarti ini yang kita jumlahkan. Berarti 4 tambah 2. 4 tambah 2. Nah, akar 3. Berarti 4 tambah 2, 6. Akar 3. Nah, selanjutnya perkalian bentuk akar. Perkalian variabel pada bentuk akar memenuhi sifatnya sebagai berikut. Nah, ini sifat-sifat untuk perkalian ya. Nah, jika P dan Q bilangan real, maka A besar sama dengan 0 dan B-nya juga besar sama dengan 0. Maka berlaku P akar A dikali dengan Q akar B akan sama dengan P kali Q dikali juga dengan akarnya. Berarti sama-sama kita kaliin. Koefisiennya sama-sama kita kaliin dan akarnya juga kita kaliin. Nah, contohnya ya. Misalnya 3 akar 2 dikali dengan 4 akar 6 misalnya. Nah, ini bisa kita selesaikan. Berarti kan P kali Q, berarti 3 kali 4. Berarti 3 kali 4, 12. Nah, terus akarnya juga kita kalikan. Di sini kan A kali B. Berarti di sini akar 2 dikali dengan akar 6. Nah, iya, kali ya. Berarti akar 2 kali akar 6 berapa? Akar 2 Nah, 12. Nah, di bentuk akar 12 ini bisa kita sederhanakan lagi. Berapa? Berarti akar 12 ini berapa akar istimewanya? 4 dikali dengan 3. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 berapa? Berarti kali dengan 2. Akar 4 itu 2 dikali dengan akar 3. Berarti 12 kali 2, 24 akar 3. Nah, jadi penyelesaian dari perkalian bentuk akar 24 akar 3. Nah, selanjutnya pembagian bentuk akar. Selain penjumlahan, pengurangan dan perkalian variabel pada bentuk akar dapat berupa pembagian yang memenuhi syarat. Jika A dan B bilangan real, maka A di mana A besar sama 0 dan B itu besar 0, maka akar A per akar B akan sama dengan akar A per B. Nah, contohnya misalnya nih, akar 3 per akar 5 itu akan sama dengan 3 per 5. Ya, sampai sini paham? Nah, untuk latihan soalnya, Ibu akan bahas sedikit ya untuk latihan soalnya. Sederhanakan 4 akar 3 dikurang 3 akar 5 dikali dengan 2 akar 3 ditambah dengan akar 5. Nah, ini gimana caranya? Nah, langkah pertama kita kali pelangi. Nah, berarti 4 kali 2. Berarti 4-nya kita kaliin 2 dulu. Berarti di sini ya Ibu buat ya. Berarti 4 kali 2. Nah, berarti 4 kali 2 8. Nah, terus akarnya juga kita kalikan. Berarti akar 3 kali dengan akar 3. Berarti kalau dia akarnya sama, berarti hilang akarnya. Berarti 3. Berarti 8 kali 3. Terus selanjutnya 4 kali akar 5. Nah, akar 5 ini kan gak ada koefisien. Berarti itu koefisiennya 1. Berarti 4 kali 1 berarti ditambah ya. Ditambah 4. Nah, akar 3 kali akar 5. Berarti akar 15. Nah, selanjutnya yang ini ya. Selanjutnya min 3 akar 5 dikali dengan 2 akar 3. Berarti min 3 kali 2 berarti min 6 akar 15. Nah, terus min 3 akar 5 kita kalikan dengan akar 5. Berarti tandanya min ya. 3 kali. Nah, akar 5 kali akar 5 berarti hilang akarnya. Berarti tinggal 5. Nah, langkah selanjutnya 8 kita kalikan 3 berarti 24. Nah, sifat sebelumnya kan kalau akarnya sama berarti bisa kita jumlahkan. Berarti yang kita jumlahkan ini 4
dikurang dengan 6. Nah, 4 dikurang 6 berapa? Berarti kita punya duit 4, terus utang kita 6. Berarti tinggalnya min 2 akar 15. Nah, dikurang dengan 3 kali 5 berapa? 15. Nah, mana yang bisa kita selesaikan? Nah, yang ini kita selesaikan. Yang sama-sama konstanta. Berarti kalau ini nggak bisa karena dia beda jenisnya. Berarti 24 dikurang 15 berapa? 9. Berarti 9 ya. Dikurang dengan 2 akar 15. Nah, jadi hasil dari 4 akar 3 kurang 3 akar 5 dikali dengan 2 akar 3 ditambah akar 5. Hasilnya 9 dikurang 2 akar 5. Nah, coba contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, 5 akar 2 ditambah akar 32 dikurang 3 akar 8. Caranya, nah akar 2 ini nggak bisa kita sederhanakan. Berarti kita tulis lagi 5 akar 2. Nah, akar 32 berapa ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti cari nilai yang paling sederhananya berapa, akar istimewanya. Berarti 32 itu kali-kali berapa ya? Berarti 16 dikali dengan 2. Nah, dikurang 3 akar 8. Berarti akar 8 itu kali berapa? Berarti 3. Akar istimewanya 4 dong. 4 dikali dengan 2. Nah, baru kita sederhanakan. Di 5 akar 2 ditambah akar 16 itu berapa? Berarti 4. Nah, berarti 4 akar 2. Nah, dikurang 3. Nah, akar 4 berapa? 2. Akar 2. Nah, sama dengan 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, ditambah dengan 4 akar 2 dikurang. Nah, 3 kali 2 berapa? 6 akar 2. Nah, kebetulan akarnya udah sama, udah sejenis semuanya. Berarti bisa kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan ini aja ya. Berarti 5 ditambah 4 dikurang dengan min 6. Berarti 5 tambah 4 berapa? 9. Nah, 9 itu kita kurang 6. Berapa tinggalnya lagi? Berarti 3 akar 2. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya belum jelas bisa WA ke Ibu ya. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu kirim di Google Classroom. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelasin, Ibu terangin mudah dipahamin ya. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.